Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skara Damayanti dari kelas MBS 1F dengan NIM 205211239 akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu kepemilikan. Secara mutlak atau absolut, kepemilikan segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 55. Adapun manusia di sini berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 yang berbunyi, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Yang kedua yaitu adalah keadilan dalam berusaha. Keadilan dalam berusaha di sini yaitu adil bukanlah sama, rata, melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan hak dalam memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan, seperti yang diajarkan dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Terus yang ketiga atau poin C yaitu kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam, yaitu ekonomi dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 2, dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 149 yang berbunyi, "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dan yang terakhir atau yang poin D yaitu pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 11 yang berbunyi, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Ada 6 prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama yaitu pengendalian harta individu.
yaitu harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan, di mana pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi bisnis. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko. Terus selanjutnya yaitu ada transaksi keuangan. Transaksi keuangan sendiri, transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real, di mana ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Terus selanjutnya yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi Islam mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi dalam membangun kepentingan bersama, misalnya mewakafkan tanah. Terus yang terakhir yaitu transaksi muamalat. Transaksi muamalat yaitu transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariah. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam di sini dimaksudkan yaitu maqasid syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan. Kemudian ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yaitu perekonomian tanpa campur tangan pemerintah, dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya yaitu setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Dan kekurangannya yaitu kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli. Terus yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terpusat, di mana kekuasaan yang paling dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Kelebihannya dapat mengurangi pengangguran, jaminan kepada masyarakat, inflasi mudah dikendalikan. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Terus yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Mekanisme ekonomi pasar bisa berjalan dengan sendirinya. Terus selanjutnya yaitu sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ini berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengendalikan faktor produksi apa adanya. Terus selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam sendiri dibangun atas dasar konsep pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Rancangan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam telah dirumuskan oleh aturan yang didefinisikan oleh Al-Quran. Konsekuensinya, isi dan cetak biru ekonomi Islam dirumuskan melalui satu penurunan nilai, prinsip atau peraturan yang membentuk sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasinya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu meneliti karakter.
kekurangan dan menentukan tingkat penyimpangan sistem ekonomi kontemporer dari ekonomi Islam yang ideal. Terus yang ketiga yaitu merumuskan kebijakan dasar untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi kontemporer dan kondisi ideal. Penggunaan hak milik dibatasi mengikuti ketentuan Allah, karena hakikatnya semua harta di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelolanya. Selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihannya yaitu setiap hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Namun sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permintaan. Permintaan sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan berbunyi, jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap atau ceteris paribus, maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan naik. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan meningkatkan daya beli konsumen sehingga penawaran akan meningkat. Yang kedua yaitu harga barang yang terkait. Harga barang yang terkait ada dua, yaitu subsidi dan komplementer. Barang subsidi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Permintaan suatu barang akan meningkat jika barang pengganti subsidi naik. Demikian pula sebaliknya, jika permintaan suatu barang turun, maka harga barang pengganti atau subsidi turun. Misalnya, harga laptop melonjak tinggi, permintaan terhadap komputer akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Permintaan suatu barang akan meningkat jika barang komplementer turun. Demikian pula sebaliknya, permintaan suatu barang akan menurun jika harga barang komplementer naik. Misalnya, permintaan kopi akan menurun jika harga gula naik. Selanjutnya yaitu selera konsumen. Selera konsumen sendiri adalah Islam tidak melarang seseorang untuk mengikuti seleranya selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Selain tidak boleh melanggar prinsip syariat Islam, pemenuhan selera juga harus mengikuti moralitas Islam, seperti tidak berlebihan atau disebut dengan israf, atau melakukan penyanyian atau tabdzir, dan memakai baju yang aneh atau di luar kewajaran atau disebut dengan syurah. Meningkatnya selera akan meningkatkan permintaan sekalipun harga barang tetap. Selanjutnya yaitu ada ekspektasi. Ada ekspektasi negatif dan ekspektasi positif. Ekspektasi negatif adalah ketidakpastian kondisi ekonomi atau gejolak sosial politik. Hal ini akan meningkatkan konsumen belanja lebih awal sehingga meningkatkan permintaan.
Sedangkan ekspektasi positif adalah harapan penurunan harga, sehingga harapan kenaikan pendapatan atau membaiknya keamanan dan stabilitas politik sehingga akan menurunkan permintaan. Selanjutnya yaitu ada jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan. Dan yang terakhir adalah maslahat atau kebermanfaatan. Tujuan utama mengkonsumsi barang sendiri yaitu agar memiliki manfaat atau maslahat. Kemudian ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga dengan jumlah tertentu. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang dengan hal lain selain harga dianggap tetap atau ceteris paribus, maka akan semakin banyak barang yang ditawarkan agar kemaslahatan total maksimum tercapai dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu satu adalah harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam pembiayaan produksi. Terus yang kedua yaitu teknologi produksi. Kemajuan teknologi menurunkan biaya produksi. Terus yang ketiga yaitu ekspektasi. Adalah jumlah output tergantung harapan tentang masa depannya. Terus yang keempat yaitu jumlah penjual atau produsen. Yang dimaksudkan adalah pasokan pasar tergantung pada jumlah penjual. Yang kelima yaitu maslahat atau melihat barang dari kandungan keberkahan. Kemudian ada kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan seperti kebijakan pajak dan subsidi. Kebijakan fiskal dalam ekonom Islam menurut Faridi 1983 memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 2. Penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. Yang keempat yaitu memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. 2 bahasan pokok kebijakan fiskal yaitu 1. Pengendalian pajak, dan yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Ada zakat mal. Pemerintah dapat melakukan peningkatan keadilan dan kesejahteraan para mustahik. Terus yang kedua yaitu penerimaan pajak. Ada pajak perdagangan, pajak penghasilan, pajak pertanian, dan ada pajak tanah. Terus yang ketiga yaitu pemasukan pemerintah lainnya, yaitu penghasilan dari aset negara, sumbangan masyarakat, harta yang tidak ada pewarisnya, dan denda. Yang keempat yaitu penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, infak, dan wakaf. Terus yang kelima yaitu kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Hal ini diwujudkan dengan penerbitan sukuk atau obligasi syariah oleh negara untuk kebermanfaatan pemerintah dan swasta. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.